Mengadzani bayi itu landasannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, di mana seorang sahabat Nabi SAW yaitu Abu Rafi', sinten Bu? Abu Rafi' radhiyallahu anhu bercerita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis salah. Abu Rafi' bercerita, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan sebagaimana panggilan salat di telinganya Al Hasan bin Ali saat dilahirkan Fatimah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika cucunya yaitu Al Hasan bin Ali lahir dari rahimnya Fatimah, maka salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah azan di telinganya Al Hasan bin Ali. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa inilah landasan mengadzani bayi. Walaupun kita tidak menutup mata bahwa ada sebagian ulama yang menganggap hadis ini tidak kuat. Ada sebagian ulama yang menganggap hadis ini tidak kuat. Namun apa yang saya bawakan ini adalah pendapat dari sebagian ulama yang diungkapkan oleh orang yang memang punya kapabilitas juga dalam ilmu hadis. Imam At-Tirmidzi, seorang imam pakar dalam ilmu hadis, dan juga Imam Al-Hakim ya mengatakan isnad hadis ini sahih, seingat saya begitu. Dan juga dari kalangan ulama kontemporer, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Jadi ulama yang berpendapat bahwa hadis ini termasuk kuat itu adalah ulama-ulama yang punya kapabilitas di bidang ilmu hadis. Walaupun juga ada ulama yang berbeda pendapat. Dalam kondisi seperti ini maka kita seyogyanya saling menghormati. Bagi yang meyakini bahwa hadisnya kuat, maka dianjurkan baginya untuk mengadzani bayi. Kalau memang azan itu aslinya adalah panggilan untuk sholat, kenapa bayi yang belum bisa ngapa-ngapain diadzani? Apakah memang bayi itu disuruh sholat? Ya kalau disuruh sholat, kapan dia bisa sholatnya? Wong berdiri aja tidak bisa, masa disuruh sholat? Para ulama kita menjelaskan bahwa azan yang dikumandangkan di telinga bayi adalah dalam rangka untuk menguatkan fitrah kesucian bayi. Kita tahu, Bapak, Ibu, para pendengar, para pemirsa, bahwa bayi ketika dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, kesucian ini itu perlu dijaga, perlu dikuatkan. Jangan sampai terkotori dengan hal-hal yang bisa merusak bayi tersebut. Maka salah satu upaya kita untuk menguatkan fitrah kesuciannya adalah dengan dikumandangkan azan. Kemudian azan itu juga adalah dalam rangka untuk mengenalkan syiar Islam kepada anak sejak dini. Karena kita itu berlomba-lomba ya dengan para makhluk jahat yang ingin merusak anak-anak kita. Jadi kita di dunia ini ada makhluk-makhluk lain yang ingin merusak anak kita. Nah, kita ini cepet-cepetan
Apakah kita yang akan dahuluan memperdengarkan azan, atau setan yang akan mendahului kita untuk membisikkan bisikan-bisikan kesesatan, atau orang-orang di sekeliling kita yang lebih duluan memperdengarkan musik-musik yang melalaikan? Disinilah terjadi persaingan antara orang tua yang peduli dengan nasib anaknya dengan makhluk-makhluk yang memang dari awal ingin merusak anak-anak kita. Harapannya ketika bayi lahir kemudian segera dikumandangkan azan, harapannya itulah yang pertama kali akan terekam di dalam diri anak kita. Kenapa azan yang dikumandangkan? Pertama karena ada hadisnya. Jadi sudah kita bawakan redaksi dari hadis tersebut. Yang kedua, karena azan itu kandungannya itu dahsyat. Azan yang selama ini sering kita dengarkan itu kandungannya luar biasa. Misal, azan itu dimulai dengan takbir, ya. Dan takbir itu diulang sampai berapa kali, Bu? Berapa kali coba? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti berapa kali? 4 kali. Diawali dengan takbir yang artinya adalah Allah Maha Besar. Jadi di dalam azan itu kita diingatkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, yang berarti selain Allah itu kecil. Setelah takbir, maka muadzin akan mengumandangkan nopo? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, diulangi berapa kali? 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulangi 2 kali. Apa kandungannya? Di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu adalah peringatan bahwa satu-satunya yang berhak disembah itu hanya siapa? Hanya Allah. Inilah tauhid. Jadi sejak anak baru lahir dia sudah dikenalkan dengan kalimat tauhid. Harapannya tauhid ini akan menjadi pondasi yang menguatkan kehidupannya selama dia di dunia. Setelah itu kemudian kita dipanggil hayya 'alas shalah. Ayo pada nopo? Salat. Ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun yang mengumandangkan adalah muadzin. Ini sejatinya panggilan dari Allah. Loh, kalau sudah dipanggil oleh Allah kok jawabnya nanti? Sopan apa mboten? Mboten. Kalau ini kita penuhi, maka ada panggilan berikutnya, hayya 'alal falah. Ayo menjemput kemenangan, ayo menjemput keselamatan di dunia dan di akhirat dengan cara memenuhi panggilan Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, kandungan-kandungan dahsyat ini ditutup dengan takbir lagi, kemudian ditutup dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Ini semuanya adalah kandungan yang luar biasa dalamnya. Inilah kalimat-kalimat yang kita perdengarkan ke anak begitu dia lahir. Anak itu kan ketika lahir belum tahu apa-apa. Bukankah Allah menyampaikan itu dalam Al-Quran? Ya, terus ngapain kita perdengarkan azan ini kepada anak-anak kita padahal dia belum tahu apa-apa? Justru karena anak kita belum tahu apa-apa, maka tugas kita memberitahu apa-apa. Mumpung anak napa Bu? Belum tahu apa-apa. Jadi ketika ada gelas kosong, ketika ada botol kosong, maka tugas kita lah mengisi botol itu dengan isi yang baik. Jangan sampai kita kedahuluan oleh orang-orang
atau oleh makhluk-makhluk yang ingin mengisi botol kosong itu dengan nuwun sewu air napa Bu? Comberan, jangan sampai.